Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam podcast Asma. Saya Zikra Salsabila akan berbincang-bincang mengenai sedikit tentang pembelajaran pada semester 4 dalam jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sekarang saya akan berbincang dengan salah seorang narasumber dari kelas KPIB, yaitu Salman Zikri. Silakan bergabung. Selamat siang Salman. Siang Zikra. Nah, sedikit bincang-bincang ini, kalau boleh tahu Salmannya asalnya dari mana ya? Oke, saya berasal dari Provinsi Riau. Tepatnya kampung saya itu berada di Kecamatan Tulung Berhenti, Kabupaten Pelalawan. Wah, jauh sekali ya. Oh ya, apa sih hal yang memotivasi Salman untuk mendaftar kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dan mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam? Oke, jadi hal yang memotivasi saya untuk mendaftar di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini karena saya dulu waktu saya masih SMA, saya sangat suka mengambil foto dan juga suka mengedit video. Lalu dari situ saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam apa itu dari segi video editing, pengambilan video kayak fotografi, terus dunia broadcasting gitu. Jadi Salman sendiri sudah mempunyai bakat ataupun menyukai sesuatu hal dalam bidang broadcasting ini. Ya, benar. Mengapa tidak kuliahnya di jalur kayak sesuai dengan provinsi tempat tinggal Salman, dan mengapa harus di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini? Oke, nah ini cerita yang menarik ya. Jadi kemarin saya sudah mendaftar di salah satu kampus yang berada di Provinsi Riau. Dan ternyata dengan jurusan pilihan pertama yaitu ilmu komunikasi sama yang satu lagi kayak kehutanan kalau nggak salah ya kehutanan. Terus ternyata kedua-duanya itu nggak lulus. Itu kampusnya kalau salah di Unri ya di Unri. Terus nggak lulus. Lalu saya tidak menyerah. Kemudian saya mengikuti jalur SPAN PTKIN. Saya saya mengambil dua kampus. Yang pertama itu di UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Ya, sama di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Jadi terpilihlah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, udah 4 semester ya Salman melalui di dalam dan bergabung di dalam jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di sini. Berbincang tentang jurusan ini, tentang pembelajaran dari semester 1 sampai semester 4 ini, atau enggak dari semester 1 sampai semester 3 lah. Apa sih pengalaman yang dapat Salman ambil gitu? Oke. Mungkin kalau pengalaman yang dapat diambil tuh kayak ada nih di semester 3 sama semester 4 ini kemarin tuh ada kalau di semester 3 itu ada namanya mata kuliah jurnalistik penyiaran ya kalau nggak salah ya jurnalistik penyiaran. Jadi di situ kami diberi tugas pada pertemuan ke-6 atau ke-7 ya. Pokoknya setelah UTS. Jadi kami diberi tugas praktek, yaitu pergi untuk liputan. Nah, dari situ saya bisa belajar gitu. Oh, ternyata begini caranya liputan. Ternyata begini caranya menggunakan kamera broadcasting yang enggak profesional, kayak kamera besar gitulah. Lalu di situ juga saya mendapatkan pengalaman menjadi seorang produser. Jadi program kami itu namanya kemarin BKC News, ada di YouTube KPIB Broadcasting. Nah, di situ ternyata untuk proses syutingnya tuh cukup ribet ya kalau menurut saya. Cukup ribet. Kenapa? Karena untuk memenuhi standar penyiaran jurnalistik penyiaran lah gitu. Jadi itu kami berusaha sekeras mungkin untuk bagaimana sih mensukseskan program tersebut gitu.
Lalu yang di semester 4 ini kemarin ada juga ada mata kuliah manajemen penyiaran ya, manajemen penyiaran. Jadi di situ kami juga diberi tugas yang sama, yaitu pergi bukan pergi liputan, kayak membuat sebuah program acara. Namun konsepnya tuh nggak seperti kayak yang pergi, dari semester sebelumnya. nggak seperti semester kayak di semester sebelumnya kan, itu lebih dominan ke berita. Jadi kalau kita ini kayak lebih ke hiburan, pendidikan, ya seperti itulah. Lalu di semester yang 4 ini, yang di mata kuliah juga manajemen penyiaran ini, kami diberi tugas Jadi kami diberi tugas juga untuk ya seperti itu, untuk membuat bukan liputan, program. Iya, membuat program penyiaran. Nah, di situ saya juga mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, jadi kalau di semester yang lalu saya merangkap jadi produser dan sebagai editor. Di semester 4 ini saya itu lebih memilih ke menjadi seorang editor. Ya, jadi seorang editor. Karena apa? Karena menurut saya menjadi seorang produser itu sulit, apalagi jika anggotanya sulit untuk bekerja sama. Sulit untuk bekerja sama. Jadi kalau menurut saya menjadi editor itu lebih fine, lebih menyenangkan menurut saya. Jadi kemarin saya menjadi seorang produser. Nah, kan setelah kita berbincang tadi tentang mengenai semester 3 liputan dan semester 4 membuat program siaran, manakah yang lebih Salman suka gitu? Apakah mengenai liputan berita atau mengenai program yang hiburan yang berbasis hiburan? Oke. Jadi jika disuruh untuk memilih mana yang lebih asik, itu mungkin lebih, menurut saya lebih asik di waktu semester 4 ini, karena itu programnya kayak hiburan gitu. Kebetulan saya dengan sejuta ide saya untuk mengedit video, jadi maka akan menyatu dengan programnya itu sih, lebih bisa saya lebih itu memudahkan saya untuk mengedit video, karena itu berdasarkan kreasi dari saya sendiri untuk secara editing ya. Kalau untuk secara program tuh kemarin program kami namanya Nampak Tilas, yang diproduseri oleh Rahmat Okta Rivaldi. Rahmat Okta Rivaldi itu juga dari teman sekelas Salman? Iya, teman sekelas kita, si Rahmat Okta Rivaldi itu. Jadi kemarin dia menjadi seorang produser. Nah, terakhir nih, salah satu kesan dan pesan Salman mengenai semester 4 ini gimana? Oke, pesan dan kesan dari saya untuk semester 4 ini sangat asik sih. Lebih enjoy dari semester sebelumnya. Oh ya, satu lagi saya kelupaan. Kan sekarang sudah mau libur kan Salman. Detik-detik terakhir mau pulang kampung, gimana perasaan dari seorang anak perantau yang sudah merindukan kampungnya? Ya, kalau menurut saya sih, saya sangat bahagia gitu. Tapi karena akan pulang ke kampung halaman, kampung yang jauh di Mato kalau kata orang Minang kan. Jadi semoga di liburan ini saya bisa memanfaatkan waktu saya untuk belajar dan mengaplikasikan hal-hal yang saya pelajari di sini untuk ke kampung saya. Jadi kesan dan pesan saya asik, menyenangkan. Nah, semoga pengalaman Salman dan Salman aplikasikan di kampungnya bisa bermanfaat bagi Salman dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di tempat Salman tinggal. Nah, terima kasih Salman telah berbincang-bincang tentang perjalanannya dari semester 1 sampai semester 4, apalagi semester 4 sangat berkesan bagi Salman sendiri. Iya, sama-sama.
Terima kasih para sobat yang telah mendengarkan podcast saya hari ini. Saya Zikira Salsabila Dan saya Samuel Zikri. Pamit undur diri dan sampai jumpa dalam podcast semester 5 selanjutnya. Dadah.